yang tahu mungkin arti kebinekaan? Bineka itu adalah kalau dalam lambang Garuda itu adalah berbeda-beda tetapi bukan satu jua ya. Dan di sini untuk menuju sekolah yang damai itu kan kita di dalam satu lingkup sekolahan itu kan kita berada dalam satu kesatuan kelas yang berbeda-beda pada peserta didiknya. Meskipun kalian laki-laki semua di dalam satu kelas itu kan pasti ada perbedaan rambut, warna kulit, terus kemudian perilaku, terus kemudian karakter seperti itu ya. Tapi dalam satu kelas meskipun itu terjadi perbedaan, kita tetap pada tujuan yang sama yaitu belajar. Gitu ya Kakak ya. Itu adalah sebagai contoh daripada kebinekaan. Di sini adalah untuk topiknya adalah kebinekaan global ya untuk sekolah yang damai. Kemudian ini ada mulai dari diri dulu. Untuk materi kebinekaan ini kita mulai dari diri, yaitu ada pertanyaan pemantik yang perlu kalian jawab nanti atau kalian ketahui bahwa untuk mewujudkan sekolah yang damai atau lingkungan sekolah yang damai itu diperlukan apa saja. Sekarang saya tanya dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan pemantik mulai dari diri kita sendiri. Kalau semisal di dalam satu dunia ini kita itu memiliki warna kulit yang sama, rambut yang sama, itu kira-kira apa yang mana tersendiri? Tidak ada. Ya, apa? Tidak ada keanekaragaman. Terus kemudian mungkin ada lagi? Tidak ada keanekaragaman ya. Jadi tidak ada istilahnya sama ya. Jadi tidak ada variasi kehidupan itu tidak ada seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada 1, 2, 3 pertanyaan pemantik dari diri kalian. Yang pertama adalah bagaimana lingkungan sekolah itu bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan itu seperti apa? Kalian mendambakan sebuah lingkungan sekolah yang bagaimana kira-kira? Kamu kan sekolah di SMKS pastinya ketika kalian masuk ke sekolah ini pasti mendambakan. Oh, aku pengen sekolahnya yang SMKS itu pengen itu sekolahnya seperti ini. Coba, aku ingin satu anak atau 2 anak menjawab satu pertanyaan yang nomor 1. Ismail, apa yang sekolah yang bagaimana yang kamu dambakan? Keamanan, tidak ada kriminalisasi pada didik, pendidikan, dan terciptanya kerukunan antar kelas maupun jurusan. Jadi terlihat terjadinya bullying, kemudian nyaman di antara semua koordinasi kita dalam lingkup kelas maupun dalam lingkup antar kelas maupun dalam lingkup antar jurusan seperti ya. Terus kemudian yang kedua adalah apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mewujudkan itu mewujudkan apa toh? Mewujudkan tadi sekolah yang damai, dambaan kita. Berarti kalau sekolah yang aman itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Agar tidak terjadi perundungan itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Coba, Bunik pengen tanya dulu. Apa? Menaati aturan sekolah yang sudah ditentukan. Menaati aturan, terus kemudian lagi mungkin, tapi apa saja langkah yang dilakukan agar tidak terjadi bullying misalkan contohnya. Berarti harus membina atau menghargai antara teman satu dengan yang lain. Ya. Terus kemudian yang ketiga, tantangan apa saja toh yang akan kita hadapi ketika kita mau mewujudkan daripada sekolah yang damai tadi seperti yang tidak ada bullying itu kira-kira langkah apa saja? Nanti sudah disebutkan ya di nomor 2 tadi bahwasanya kita harus menjalin kerukunan, harus saling menghargai antar teman satu dengan yang lain, tidak saling mengolok teman satu dengan yang lain, seperti ya. Terus kemudian kita lanjut ke ini. Nanti ada permainan games, tadi sudah saya berikan untuk YouTube ya. Kalian bisa menyimak nanti tutorialnya, nanti bisa kalian mainkan. Terus kemudian di sini konsep
mencegah agar tidak terjadi apa namanya istilahnya kayak kemarin itu kayak misalkan demo itu kira-kira apa sama diberikan ya agar tidak terjadi seperti ini. Berarti menghindari komunikasi yang negatif dalam sosmed ya. Terus kemudian untuk yang kedua adalah kerentanan, yaitu faktor dari internal atau di sini bisa dikendalikan kurangnya wawasan, kesadaran dan keterampilan. Kemudian ada kapasitas, yaitu kesadaran kebijakan dan fasilitas dan praktek baik. Kemudian konsep yang kedua yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Yang pertama, apa itu sekolah yang damai? Tadi sudah kalian sebutkan bahwasanya untuk sekolah yang damai itu adalah sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya yang damai. Jadi tidak hanya dalam satu kelas saja, tetapi seluruh warga SMKS pada saat Benono itu harus menjaga daripada sekolah yang damai. Terus kemudian komponen daripada sekolah yang damai itu apa saja? Yaitu kebijakan, interaksi, adanya sarana dan prasarana yang peserta didik ikut berpartisipasi dalam meningkatkan atau mencegah daripada tadi faktor eksternal dan internal yang membuat ancaman dari luar supaya kita tidak terjadi perpecahan dalam lingkup sekolah kita ya. Terus kemudian yang ketiga, dasar sekolah yang damai itu dasarnya apa saja, yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu demokratis. Demokratis itu apa? Berarti bermusyawarah ya. Jika ada permasalahan kita selesaikan dengan mufakat. Terus kemudian yang berikutnya adalah berkeadilan sosial ya. Terus kemudian tidak diskriminatif ya. Terus kemudian ada HAM, hak asasi nilai manusia, harus kita hormati antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing yang harus kita hargai dan kita hormati. Terus kemudian nilai keagamaan, agama itu juga banyak ya, ada 5 ya di Indonesia ya. Jadi ketika kita dalam satu kelas kita memiliki perbedaan agama, berarti anak-anak juga harus menghormati antara agama satu dengan yang lain. Terus kemudian adanya kemajemukan bangsa, yang itu adalah 10 hak anak, konvensi hak anak PBB, sekolah ramah anak atau permen daripada PP nomor EA nomor 08 tahun 2014 ya. Terus kemudian adanya konsep yang ketiga, yaitu tadi macam-macam bentuk bullying. Apa saja atau macam-macam bullying itu apa saja anak-anak? Coba bullying kita tahu, contoh saja kasus bullying itu apa? Apa? Bullying, kemudian antar teman saja mungkin di dalam kelas ya. Saling mengejek ya. Jadi misalkan ada teman yang kurang aktif di dalam kelas, berarti itu ada temannya yang mengejek. Sebenarnya kita tidak diperbolehkan karena dalam satu kelas itu kita adalah satu keluarga. Jadi harus menggabungkan pendapat sampai dengan yang lain. Terus kemudian di sini salah satu bentuk bullying tadi ya. Terus kemudian ada penekanan diskriminasi dan intoleransi. Jadi tidak ada toleransi antara teman satu dengan teman yang lain. Adanya pemaksaan, yaitu pemaksaan katakanlah memaksakan sesuatu hal terhadap teman satu dengan teman yang lain. Kira-kira itu adalah perbuatan termasuk dalam bullying ya. Termasuk ya. Terus kemudian mengajarkan kebencian, yaitu memprovokasi antara teman yang satu dengan teman yang lain, juga termasuk dalam perundungan atau bullying. Terus kemudian ini ada aplikasi untuk menguatkan kondisi damai di sekolah. Kita lakukan beberapa misi berikut ya. Ini termasuk dalam permainan ya. Ini tolong untuk dilihat dulu tutorial bermain gamesnya tadi sudah ya. Tolong dilihat dulu. Ya, kita langsung masuk ke tutorial tutorial permainan game. Bentar ya.
board game. Itu yang berikutnya ya. Tolong dilihat dulu. Nanti anak-anak boleh memainkan dengan teman yang satu dan teman yang lain. Bahwasanya ini adalah board game daripada meningkatkan kapasitas sekolah. Board game ini nanti terdiri dari beberapa kartu. Ada kartu daripada pemainnya ya. Itu pemainnya ada 3 nanti. Ada kepala sekolah, terus kemudian ada teman guru sejawat ya. Jadi nanti di situ ada permainan. Bagaimana board game itu nanti di dalam board game itu berarti adalah sekolah kita. Sekolah bagaimana kita mewujudkan sekolah yang damai tadi. Misalkan dalam board game itu tadi di bagian sekolah, dia caranya meningkatkan daripada sekolah yang damai tadi. Nah itu nanti endingnya ketika sekolah itu menjadi tidak terjadi ancaman tadi ya, ancaman dari internal maupun eksternal tadi, berarti sekolah akan bisa menjadi tutor karena tidak adanya kerjasama antara warga sekolah dalam satu instansi tersebut, gitu ya. Tolong untuk disimak dulu. Ini bagikan tangannya, terus kemudian di situ ada kolomnya. Coba saja disimak saja. Ada mungkin yang mau memainkan di sini? Video game dan kalian memainkan game tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Pertanyaan pertama 1, kenapa permainan tersebut bisa gagal? Coba jelaskan sama ini. Kenapa permainan di dalam board game ini bisa gagal? Karena tidak mendapatkan tidak mendapatkan kartu peringatan ya. Oke, terus kemudian pertanyaan yang kedua, apa nanti kira-kira terjadi bagaimana ketika permainan itu nanti gagal dalam permainan board game? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tadi saya sudah ucapkan apa kira-kira yang akan terjadi ketika apa yang terjadi? Sekolah akan tutup. Karena apa? Kenapa sekolah kok bisa tutup? Yang keras. Karena ada beberapa peringatan yang tidak dihindarkan oleh warga sekolah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya untuk topik daripada kebinekaan global di dalam satu sekolahan atau dalam satu instansi itu memang kita harus mewujudkan daripada perbedaan itu bagaimana kita wujudkan agar menjadi satu tujuan yang sama. Jadi tidak hanya pada sebuah egoisme. Jadi misalkan aku punya kepentingan ini, dia punya kepentingan itu, tapi tidak ada antara saling komunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada istilahnya kerjasama dalam satu lembaga ketika dalam mewujudkan sekolah menjadi damai, sekolah menjadi bineka, itu bagaimana tidak ada terwujudkan seperti itu, sehingga menyebabkan sekolah itu menjadi hancur dan akhirnya tutup. Jadi harus
dalam sebuah lembaga itu kita memang harus mewujudkan daripada apa sih namanya ya budaya sosial itu dari sana